Mungkin saya lebih makro dan juga economics ya. Karena bidang saya itu gitu. Oke. Mungkin background-nya dulu. Kebetulan saya sering naik ini ya, naik kereta Wus gitu. Pertama kali saya naik kereta Wus itu, ini beneran saya cerita curhat ya. Apa yang saya pikirkan ketika saya naik kereta ini adalah bahwa orang yang membuat kereta canggih ini, bangsa yang membuat kereta canggih ini, itu tahun 1960-an, itu tidak mampu memberi makan rakyatnya. Tahun 1960-an itu 55 juta orang mati di Cina karena tidak bisa diberi makan. The Great Famine of China. Time passed to a few decades, dia bisa membuat ini untuk Indonesia. Sebuah transformasi yang saya menakjubkan. Dan baru-baru ini minggu lalu itu Marcia McNutt, itu presidennya National Academy of Science-nya Amerika, itu memberikan State of the Science tahun 2024 ya. Dan di situ dia bilang bahwa China could overtake US in STEM leadership. Jadi, lalu saya setengah bercanda, wah, Amerika itu stres melihat Cina mau mendahului mereka. Lalu saya sampaikan, saya jamin Cina tidak mungkin mendahului kita. Kenapa? Karena kalau mendahului kita, dia harus ngerem sampai rem kampasnya habis. Kan udah duluan. Atau enggak, kalau enggak berhenti di rest area, nginep dulu gitu. Baru bisa nyusul kita nanti. Nah, namun kalau lihat data memang seperti itu. Ini teman-teman lihat ya. Yang kiri itu adalah publikasi dari 4 negara, Cina, Amerika, Indonesia, dan Singapura, di dalam top 1% jurnal percentile. Jadi itu publikasi di jurnal yang top 1%, jurnal top lah ya. Bukan Q1 lagi, tapi Q0,1. Ini memang benar apa yang dikatakan Presiden American Academy of Science, bahwa kalau melihat trennya, itu bentar lagi take over itu. Take over di Cina itu. The take over. Nah ini Singapura, ini Indonesia. 177 jurnal. Cina 23.800. Bahkan dalam kalau kita hitung berdasarkan intensitasnya, ini adalah intensitasnya. Kalau ini jumlah publikasinya, ini jumlah publikasi per 1 miliar dolar PDB. Kalau per 1 miliar dolar PDB itu yang hebat itu justru Singapura. Jadi untuk setiap 1 miliar PDB, dia itu bisa menghasilkan 4,82 top jurnal di sini. Cina malah sudah menyusul Amerika kalau ukurannya intensity dari output research yang impactful. Yang Indonesia di sini. Susah lah di sini kita lihat. Nah, apalagi kalau dibikin per kapita. Nah, kalau ngelihat Vietnam, nah ini Vietnam tuh menarik ya. Vietnam itu merdekanya itu beda 2-3 bulan ya sama Indonesia. Jadi kalau Indonesia punya visi 2045, Vietnam juga punya sama visi 2045. Tapi kalau visi 2045 menjadi negara maju itu kan pasti dibangun oleh research ya. Kayaknya kita kalah deh. Karena kalau ngelihat ini, Vietnam itu dia lebih sadar apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi 2045-nya dibandingkan Indonesia. Jadi hanya berat buat kita. Tapi untuk menyusul jangan menyusul Cina, di take over sama Vietnam aja adalah kayaknya mungkin yang besar begitu. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Karena sebagai ekonom, saya tahu persis ya, bahwa saya paham persis bahwa untuk menjadi negara maju itu saya percaya dengan apa yang dikemukakan oleh Paul Romer di New Growth Theory. Nah, ini pemegang hadiah Nobel ekonomi. Dia bilang yang menentukan maju tidaknya suatu bangsa adalah kemampuan rekayasa. Kalau dia istilahnya itu bagaimana merubah struktur atom dari suatu yang kalau dikombinasikan menjadi satu bentuk berubah menjadi bentuk lain. Jadi itu kan kemampuan rekayasa. Dan kemampuan rekayasa itu yang menentukan bisa tidaknya pertumbuhan ekonomi tinggi atau enggak. Nah, cuman faktanya Indonesia itu seperti ini data terakhir teman-teman lihat ya. Ini pertumbuhan input itu terdiri dari manusia dan modal ya.
Ini pertumbuhan inputnya, ini pertumbuhan outputnya GDP. Nah itu selain pertumbuhan input, yang membuat pertumbuhan output bukan hanya pertumbuhan input, tapi pertumbuhan produktivitas input. Nah, kalau teman-teman lihat, pertumbuhan input Cina itu selama periode ini itu 4,4%, pertumbuhan produktivitasnya 1,6%. Jadi kalau ditambahkan, itu adalah pertumbuhan ekonominya 6%. Nah, Vietnam. Cina juga 4,4%, pertumbuhan produktivitasnya 2,6%. Ini dari teknologi semua nih, dari STEM, ya, hampir semua dari STEM. Indonesia pertumbuhan inputnya 6,2% per tahun, tetapi pertumbuhan outputnya 5,2%. Artinya ada negatif pertumbuhan output, pertumbuhan produktivitas. Pertumbuhan produktivitasnya itu malah minus 1%. Dan kalau kita terus-menerus begini bahaya, karena kita akan terjebak dalam middle income trap selamanya. Kenapa? Karena bonus demografi kita, gambar yang kanan itu tinggal sebentar lagi kita akan terjebak dalam daya memperkirakan 2030 selesai bonus demografi. Nah, kalau hal ini yang kuning ini ya terjadi sebelum kita di sini, udah itu kita mungkin akan menjadi tua sebelum kaya. Nah, ini secara ekonomi bahaya dan itu terjadi kenapa Indonesia terjadi kenapa? Karena salah satunya adalah karena universitinya kan yang menjadi kontributor produktivitas ini ya research teknologi dan universitas, dosen-dosennya. Kalau dosen-dosennya dikelola tidak dengan benar ya akhirnya gitu loh. Nah, untuk analisis selanjutnya mungkin saya akan coba sedikit lebih formal ya. Saya coba pakai dua framework ya. Pertama frameworknya mungkin bukan framework ya, literatur ya, dari Michael Polanyi di artikel yang judulnya Republic of Science. Juga ada paper baru ya dari Andrew Rosser tentang social conflict teori yang yang diterapkan ke dalam manajemen perguruan tinggi. Nah, yang pertama dulu gitu ya, itu Polanyi Republic of Science itu intinya begini. Jadi scientific community itu diartikan sebagai sebuah republik. Jadi sifatnya itu self governing. Jadi kalau saya istilahkan itu seperti ini, seperti menyusun puzzle seperti itu. Puzzle-nya besar gitu ya. Nah, puzzle yang besar ini berarti caranya bagaimana menyelesaikan puzzle ini karena kita tidak punya reference. Scientific development itu referensinya susah. Kita enggak. Jadi Albert Einstein itu ketika menemukan prinsip relativitas umum, gitu ya, atau menemukan persamaan X sama dengan MC square, itu dia tidak pernah kepikir bahwa suatu saat nanti akan jadi bom atom. Itu nggak pernah pikir sama dia. No one knows what will happen. Jadi artinya itu dalam konteks puzzle itu kita menyusun sebuah puzzle tanpa tahu bentuk puzzle-nya seperti apa. Nah itu science development. Nah caranya bagaimana? Apakah kita centralize seperti tadi Mbak Anti sampaikan atau decentralize? Nah kalau centralize itu susah. Ya. Karena kan saya tadi bilang tidak ada yang tahu bentuk akhirnya seperti apa, bahkan pemerintah pun yang saya bilang tidak tahu bentuk gambarnya seperti apa. Jadi bagaimana dia tidak tahu bentuk gambarnya seperti apa? Kemudian centralize scientific activities gitu. Menyuruh si A bikin ini, menyuruh si B bikin ini kan nggak jelas. Nah caranya bagaimana? Ya self governing aja. Jadi decentralized. Jadi para peneliti ya udah dia punya di grup nih puzzle-nya masing-masing bawa gitu ya. Kemudian mencoba menata sendiri, nanti saling mengintip yang orang lain sebelahnya lakukan. Oh, orang lain itu seperti berarti saya bagian dari mereka gitu. Itu ngobrol. Nah di sini lah. Jadi dia sifatnya self governing gitu. Saling mengintip itu artinya dia nulis jurnal, baca jurnal, itu kan saling mengintip ya. Nah seperti itu. Jadi intinya maksud saya centralized government itu akan tidak laku, susah menjalankan scientific management. Jadi ada coordination melalui peer review jurnal, melalui asosiasi ilmiah gitu ya, tanpa central direction. Nah ini bertolak belakang dengan apa yang menjadi semangat peraturan-peraturan baru yang tadi teman-teman sampaikan. Nah itu satu ya. Lalu yang kedua terkait dengan ini terus framework. Jadi ini dari artikel di jurnal komentar Asia itu si Rosser itu menjelaskan kenapa universitas kita fail dalam berbagai hal, terutama dalam menjadi world class university. Walaupun triliunan sudah
sudah di apa sudah ini saya selalu bikin lelucon gitu ya. Setelah 10 tahun lebih kita dikucuri dana triliunan untuk world class university, itu universitas di Indonesia yang gede-gede itu UI, ITB, itu IPB, mungkin Unpad juga tuh sama extent gitu ya. Itu mengumumkan di website-websitenya itu dia bilang bahwa wah universitas kita harus bangga, selamat universitas apa berhasil menjadi ranking sekian di Indonesia, bukan di region di Indonesia. Nah, jadi selama itu kalau saya selalu bercanda nih ke teman-teman UI, lu bikin pengumuman di website bahwa berdasarkan QS gitu ya, saya ranking 1 di Indonesia gitu. Saya bilang kalau lu ngasih kucurin uang triliunan selama 10 tahun hanya untuk jadi ranking 1, hanya untuk di atas Unpad, dari zaman dulu juga udah di atas Unpad, ngapain juga gitu. Jadi itu contoh gagal sebenarnya. Jadi menurut saya ya program BCU di Indonesia itu gagal kalau gitu loh. Kalau hanya bangga UI selalu di atas Unpad, malah dari dulu juga udah gitu. Nah itu jadi kayak gitu. Nah si Rosser itu dia mengatribut penyebab kegagalan higher education di Indonesia itu pada 2 faktor ya. Faktor yang pertama itu failure of government at policy level. Ini diantaranya adalah low level funding. Kita tahu 20% anggaran pendidikan itu sebagian besar bukan ke perguruan tinggi, bukan ke research ya. Kita tahu persis itu. Lalu juga ada fail to push through some reform. Gitu ya. Ada banyak reform yang gagal di Indonesia itu ya. Salah satunya otonomi kita gagal, seperti tadi disampaikan ya oleh Mas Fajri, oleh Mas Kanti. Ya gagal, basically nggak jelas. Banyak bottleneck sebenarnya. Frameworknya, ideologinya juga menurut saya kurang jelas. Tarik ukur gitu ya. Lalu juga tanggung dalam competition. International competition kita maju aja tapi ragu-ragu gitu. Ada Universitas Monash sekarang, tapi susah gitu dibatasi. Kalau enggak tanggung jangan tanggung aja lah kalian. Ini enggak, ini tanggung, naik tarik ulur. Lalu akreditasi di Indonesia itu juga under resource. Itu institusinya banyak banget, tapi akreditasinya under resource. Nah, cuman yang ingin saya bahas lebih jauh adalah yang kedua nih, institutional level governance. Ini terkait bagaimana di universitasnya itu sendiri itu di pengelolaan. Nah, yang menarik ya, berdasarkan berbagai teori yang dia pakai, itu si Rosser itu membagi 3 aktor di dalam institution level yang sering terjadi konflik yang membuat gagalnya universitas menjadi universitas yang baik. Ada 3 aktor. Aktor yang pertama itu aktor yang membawa semangat neoliberalisme, tapi tidak selalu dalam arti buruk ya. Neoliberalisme itu bisa jadi dalam arti baik juga ya. Nanti saya sampaikan. Lalu ada yang disebut dengan aktor-aktor yang predation. Nah ini. Lalu ada aktor-aktor yang seperti teman-teman yang ada di sini semua, idealisme. Nah, 3 kelompok ini tentu tidak mutually eksklusif ya. Tapi sering konflik among each other. Yang repot itu yang tengah itu ya. Bisa konflik kedua-duanya. Nah, dan juga lalu saya kemudian mencoba untuk mengextend approach ini dengan, sebelum itu ya mungkin untuk teman-teman yang belum ini definisi. Jadi ya ini neoliberalisme itu mungkin teman-teman sebagian sudah pada tahu ya. Jadi market lah basically, market oriented. Ya. Ada baiknya, ada buruknya. Baiknya kalau kita bandingkan dengan sangat terbirokratisasinya institusi pendidikan tinggi zaman dulu ya. Menurut saya neoliberalisme ada baiknya karena membawa market efisiensi ya, ke dalam pengelolaan perguruan tinggi gitu ya, kompetisi itu kan bagus sebenarnya ya. Salah satunya dengan world class university juga itu bagian dari neoliberalisme dalam arti baik ya. Tetapi kalau kemudian menjadi terlalu market terlalu neoliberal juga nggak baik. Tapi di satu sisi itu some extent itu menurut saya baik. Ya. Nah, itu banyak di kampus banyak. Nah, di kami misalkan di Unpad ketua MWA-nya itu adalah bagian yang pertama ya, neoliberalisme. To a good extent menurut saya ya, Pak Arif Yahya itu dia sangat mengedepankan efisiensi, karena dia bagian dari CEO companies ya. Lalu predation, ini adalah kelompok-kelompok di kampus yang memang dia mencoba untuk mencari keuntungan buat dirinya sendiri gitu, baik atau kelompoknya, bukan universitas atau kelompoknya. Dan merugikan institusi secara keseluruhan. Lalu ada kelompok idealis.
seperti kita ini gitu, yang mencoba idealis. Nah ini yang menginginkan bahwa kampus itu kembali ke Humboldt principle-nya, gitu ya, bahwa dia adalah advanced science, promote intellectual development, gitu ya, human right, demokrasi, social justice dan lain-lain. Nah ini bagian. Nah lalu kemudian saya mencoba untuk mengaitkannya dengan apa yang kita bahas di sini ya, terkait aturan kepangkatan dosen. Itu saya mencoba mengextend gitu ya, aktor yang kedua itu saya bagi, kayaknya dibagi itu lebih menarik ya. Kalau bisa saya bagi menjadi yang sifatnya destructive, ini istilah saya aja, ada destructive predations ya, ada survival predation. Destructive predation ini adalah banyak juga nih aktor-aktor ini, saya saksinya. Mereka yang memang di kampusnya itu politically motivated atau connected to political groups, gitu ya, atau private sector group yang akhirnya melakukan berbagai aktivitas di dalam kampus yang harusnya potentially damaging to higher education institution. Salah satunya adalah misalkan yang menjadi agen-agen profesor-profesor kehormatan lah misalkan. Nah ini yang destructive predation. Gitu. Kenapa? Karena damaging buat institution. Gitu. Sudah banyak sekarang institusi-institusi bagus ya, yang setiap 3 bulan ngasih kehormatan itu udah damage itu. Terutama di mata orang-orang yang idealisme. Gitu. Nah, cuman kalau dalam konteks aturan-aturan kementerian, menurut saya yang lebih relevan itu adalah predation yang kedua, itu survival predation. Jadi mereka melakukan tindakan-tindakan predatory gitu. Just how to survive. Survive itu bukan hanya dalam konteks, ya mungkin untuk teman-teman dosen di swasta yang gajinya kecil gitu ya, dia betul-betul survive loh. Jadi dia tuh driven by incentive to survive. Gitu. Bagaimana caranya supaya menurut saya tetap lancar gitu ya. Ikunya harus ada jurnal di Sinta, ya udah saya Sinta aja. Walaupun Sintanya itu saya ngambil dari skripsi mahasiswa gitu ya. Ya udah, kalau enggak saya gajinya enggak ada, saya enggak ada remun. That's survival predation. Dan tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang ada level yang lebih tinggi. Misalkan dia predation-nya karena apa namanya, Fortuner saya cicilannya harus tiap bulan, ya saya harus survive juga itu cicilan. Nah itu juga survival predation to a larger extent. Nah cuman intinya mereka itu purposely driven insentif itu dalam bahasa ekonomi itu dia terkena oleh yang disebut dengan purpose incentive. Purpose incentive itu dia tidak melakukannya, tidak melanggar hukum, dia legal aja gitu. Cuman dia kalau bahasa Sunda itu mau tekar gitu ya. Apa nggak dengar mau tekar itu. Jadi pinter aja nyari celana itu mau tekar tuh. Nah itu mau tekar bahasa Sunda. Jadi unintended and undesirable result yang berasal dari policy yang awal tujuannya dibuat tujuannya saat A akhirnya berbalik menjadi B. Atau lebih populer itu disebutkan Cobra Effect. Ini saya kasih contoh. Nah ini misal. Jadi saya kasih contoh. Kenapa pernah ada satu masa nih, di mana ya proceeding kita tuh lihat loncat sampai menjadi segini gitu. Proceeding, data proceeding. Ini sebenarnya penjelasannya sederhana. Ini purpose incentive gitu ya. Karena pernah ada satu masa di mana proceeding itu dikasih kredit 15 ya. Sementara jurnal 40 gitu. Karena proceeding itu gampang, ya udah semuanya aja proceeding. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang ekonominya yang kurang paham ekonominya atau ekonomi lemah lah istilahnya, itu saya analogikan seperti ini nih. Kalau kamu dibayar 100 juta untuk mengangkat setiap barbel 100 kilo, gitu, lalu dibayar 1 juta untuk mengangkat setiap barbel 1 kilo, gitu ya, apa yang kamu lakukan untuk dapat 100 juta? Ya angkat barbel 1 kilo 100 kali, gitu. Nah itu dalam konteks ekonomi namanya corner solution. Kenapa? Karena perfect substitute antara 1 dan 100 itu perfect substitute. Ya, itu kalau dalam bahasa grafiknya ya kayak gini lah. Nah ini jadi akan memaksimumkan benefit karena perfect substitute akhirnya corner solution. Akhirnya ya dia 12 dibandingkan jurnal ya dia proceeding 12. Gitu. Nah ada penjelasan ekonominya. Nah itu contohnya. Nah lalu terakhir mungkin sebelum masuk ke ini waktunya ya. Ini tadi menarik apa yang disebut dengan metrifikasi. Itu saya jadi ingin sharing apa yang disampaikan Albert Einstein. Not everything that can be counted counts. And not everything that counts can be counted.
Itu Albert Einstein yang bilang gitu. Kenapa saya ingin sampaikan begini? Karena apa yang disampaikan Mbak Kanti dan Mas Fajri tadi bahwa di dunia ini terjadi metrifikasi, itu saya yakin persis. Metrifikasi yang terjadi di Indonesia itu bahkan levelnya itu mungkin ekstrim gitu, dibandingkan negara-negara lain. Jadi di dunia aja sekarang ada cenderungan metrifikasi, Indonesia itu udah lebih paling parah di dunia mungkin metrifikasinya gitu. Kayak Sinta dan lain-lain segala macam lah itu. Nah, makanya terkait dengan itu, mungkin nanti saya ini terakhir ya, slide saya terakhir. Ini ada beberapa hal yang menurut saya ingin sampaikan terkait dengan tata cara perencanaan pangkat dosen yang berpotensi problematik. Pertama, dari segi ideologi dulu ya. Kenapa tadi? Otonomi itu di Indonesia, di mata para pejabat, itu diidentikan dengan financial independence. Bahkan kadang-kadang dikaitkan bahwa dosen itu tidak punya academic independence loh kalau di ASN. Bahkan sampai digituin gitu. Menurut saya ini cara berpikir yang jelas-jelas cacat gitu ya, cara berpikirnya. Karena logikanya sederhana. Untuk yang minimal untuk yang academic independence dulu ya. Dosen itu atau peneliti itu kan menjawab research questions dan itu harus based on harus truth yang keluar kan kebenaran ilmiah itu. Kebenaran ilmiah itu tugas dosen mencari kebenaran ilmiah. Sama dengan tugas hakim mencari keadilan. Sama dengan tugas polisi mencari penjahat. Nah, mereka kan ASN dalam tanda kutip ya, dibayar negara toh. Terus kalau misalkan presidennya kasus kan harus dia harus juga memenjarakan presiden kan. Mereka independen. Nah, kenapa ASN enggak? Sama persis logikanya. Kalau ASN kemudian ya aneh gitu, itu double standar. Nah, ini yang jangan kurang dipahami gitu loh. Tidak harus bahwa ASN karena dibayar negara, nah dia tidak boleh bersuara untuk reveal the truth. Itu aneh gitu. Terus satu lagi, ekonomi otonomi ketika ini saya sering berdialog dengan pejabat, jadi kita juga sama selalu mengusulkan bahwa guru besar itu ya udahlah kampus aja yang nentuin. Mereka selalu bilang boleh, tapi yang bayar kamu ya. Itu keluar beneran loh dari para pejabat. Saya bilang, kok kenapa begitu? Saya bilang gitu. Kami itu yang bertugas untuk masyarakat, untuk bangsa, dan yang bayar juga mereka gitu loh. Tidak kemudian kenapa kita harus begitu gitu. Di banyak negara-negara lain, misalkan di Perancis lah misalkan, itu PNS juga mereka dosen, tapi jelas nggak profesional diangkat oleh kampus dan dia dibayar negara. Jadi mereka tuh lupa menurut saya bahwa uang yang mereka punya itu bukan uang mereka. Jadi mereka tuh kasir aja. Itu tadi sampaikan. Jadi bukan itu. Jadi ini juga jadi problem ketika kita mau mereform gitu, pemikiran-pemikiran seperti ini. Jadi kita harus galakan pemahaman yang benar tentang hal. Lalu tadi metrifikasi. Nah, banyak sekali sumber-sumber performance insentif di ini saya agak sedikit ekonomi ya. Di cara kepangkatan kita itu banyak sekali gitu ya. Hanya di Indonesia KUM itu hanya ada di Indonesia menurut saya. Cara sangat full metrik itu. Angka kreditnya jadi kita tuh kayak robot ya. GB 850, GB 1200, LK 400, LK kayak ada indeksnya gitu. Ya, itu kamu GB sabaraha, kamu GB sabaraha, mana LK sabaraha, mana elektor sabaraha. Jadi kayak ada angkanya gitu, ada tagline di sini nih. Gitu. Jadi itu menurut saya lucu ya. Nah, itu salah satu dan yang namanya indeks ini aneh lah, saya di ekonomi banyak bergaul dengan teman-teman di Kementerian Ekonomi, Bapeten kan, itu hobi banget membuat indeks. Semua itu bisa diindekskan gitu. Hobi banget gitu. Padahal indeks itu flow, banyak cacatnya, kena aggregation gitu ya, atau perfect substitutability. Contohnya misalkan buku dapat 40. Dan artinya apa? Buku kan bisa seenaknya buku mah. Nulis aja buku itu publish sendiri, bisa bayar, pokoknya semua sendiri lah, sampai baca sendiri, ketawa sendiri, baca bukunya. Itu bisa. Itu tinggal, dan itu dia kalau banyak, jadi kreditnya banyak. Kan 40 tuh, bikin aja buku 1 tahun 10, udah cukup tuh buat jadi profesor. Jadi banyak profesor muda di kami gitu ya. Itu profesor buku seperti itu. Itu kan untuk mencapai 850-nya, itu dari buku gitu. Dan buku yang self-publish, kayak gitu. Kenapa? Karena perfect substitute gitu loh. Terus aggregation problem itu bobot juga kan subjektif gitu loh.
Sehingga, dan itu tadi quantity over quality. Jadi orang di Indonesia itu orang kayak Paul Rommel yang dapat Nobel Prize, itu ekonom yang dapat Nobel Prize itu high index-nya 17. Mungkin bahkan itu udah lebih dari segitu kali. Atau siapa yang ada di sini bisa lebih dari segitu kali. Tapi buat seorang Nobel Prize winner high index 17 itu rendah banget. Kok bisa dia dapat Nobel Prize? Ya karena dia fokus kepada paper-paper yang sangat kontributif to literatur gitu ya, scientific literatur. Satu aja cukup di American Economic Review. Nah, Paul Romer itu nggak akan mungkin dapat Nobel kalau di Indonesia, gitu. Harusnya dihitung tuh bagaimana kontribusi dia, mau satu paper, mau dua paper, satu paper. Nah nah artinya lemah kalau kita hanya pure metric base. Gitu. Dan saya tahu persis kalau di Australia nggak kayak gitu kok untuk melihat orang menjadi profesor kayak gitu. Enggak seperti itu loh, nggak harus dihitung berapa proses, enggak. Tapi ada panel untuk menilai dan lain-lain. Lalu yang juga kejadian itu adalah, Mas Aris, ini udah berapa menit lagi? Bisa 3 menit lagi, Prof. Oke, 3 menit lagi. Oke, ini kemudian yang masih ada di peraturan-peraturan yang baru sekarang, termasuk yang kementerian yang baru itu, yang untuk peralihan itu masih diabaikannya heterogenitas kultur riset dan publikasi. Misalkan syarat minimum impact factor diseragamin gitulah antara disiplin, itu kan aneh. Gitu. Terus urutan authorship masih berlaku rezimnya gitu ya. Kalau di ekonomi itu authorship selalu berdasarkan abjad gitu. Nah, saya tuh susah, karena nama saya Yusuf selalu di akhir. Jadi selalu kreditnya nggak mungkin 60% dari semua total kredit. Lalu itu tadi buku tuh diwajibkan. Jadi di Indonesia itu culture-nya dia setelah menulis 100 buku baru dia bisa menulis jurnal. Padahal di dunia internasional itu sebaliknya. Menulis 100 jurnal dulu baru berani nulis buku. Di Indonesia kebalik. Karena diwajibkan itu nulis buku itu. Padahal semua yang diwajibkan susah lah pokoknya. Itu rigid. Terus kewajiban publikasi untuk mahasiswa. Ya. Walaupun itu sudah dihilangkan sama menteri, tapi karena culture-nya sudah kuat ya di beberapa banyak universitas, itu tetap status quo. Karena dosen-dosennya itu malah mendapat benefit. Jadi tetap aja diwajibkan. Atau terus tridharma perguruan tinggi atau tridharma individu. Karena kalau saya telusuri ternyata saya pernah menelusuri itu dulu awal orang siapa ya, salah satunya itu ada profesor dari Jawa Barat, ya, menteri pendidikan dari Jawa Barat dulu tahun 1960-an itu menelurkan konsep tridharma itu individu, bukan perguruan tinggi, bukan individu. Jadi bisa kelompok-kelompok. Ini di education ini ngajar, ini meneliti gitu. Terus yang baru ini yang lama itu mengidentikan formasi dengan cabang ilmu ini aneh. Ini menurut saya salah satu kebijakan yang nggak usah dikaji secara secara saintifik bahwa itu adalah salah ya, cukup dikaji koherensi aja. Karena pertama satu ya, cabang ilmu itu saya udah Google kemana-mana, nggak ada list cabang ilmu sedetail yang ada di Indonesia gitu. Sampai 600 ada di situ. Itu nggak ada, yang ada di Indonesia nggak tahu yang bikin siapa sih juga bingung. Apa semua ada sampai ke ekonomi kopi apa segala macam. Nah ini menurut saya sepertinya ada ide untuk membuat profesor itu membuat formasinya dulu, kemudian tetapi kemudian formasi itu diidentikan dengan cabang ilmu. Ini menurut saya salah kaprah, karena kalau saya lihat prinsip-prinsip yang digunakan yang mirip-mirip seperti ini di Jerman dan Jepang, itu mereka menganut sistem chair. Gitu ya. Sistem chair itu bukan disiplin ilmu ya, tapi ya work area aja gitu. Work area, dan juga si work area ini itu berdasarkan strategic planning yang panjang gitu loh. Jadi kita mau perlu apa? Jadi kebutuhan profesor itu ditentukan dengan kebutuhan apa, ilmu apa, expertise apa yang diperlukan, gitu, pemetaan dari mulai bangsa kita perlu apa gitu ya. Kalau ini seolah-olah satu kepakaran hanya boleh dimiliki satu oleh masing-masing perguruan tinggi. Nah, ini menurut saya salah kaprah. Lalu, nah ini juga nih terakhir, yang ketiga terakhir, syarat khusus publikasi itu sekarang menurut saya terus terang, mohon maaf ya, hanya formalitas, bukan substansi, terus karena bisa diakalin. Jadi akhirnya semua GB pada akhirnya gitu. Nah ini sehingga GB itu sekarang udah inflasi di Indonesia itu. Kayak mata uang Zimbabwe dolar itu kan udah inflasi. Nah, kayaknya profesor Indonesia sudah kayak gitu loh. Udah mungkin sebagian malu mau gelar profesor di internasional gitu. Lalu terakhir,
Eh, intinya ini sebagai summary ya. Yang dilakukan oleh kementerian itu memang ada niatnya baik, standarisasi, tapi kemudian dimanifestasikan menjadi sentralisasi, bahkan IT-nisasi. Sistem itu menurut saya IT-nisasi yang berlebihan. Atau bagaimana? Karena kalau terlalu seperti itu nanti rigid dan ribet, gitu ya. Hanya rigid dan ribet. Nah ini yang menjadi problem kita. Gitu. Nah mungkin kita harus bahas sama-sama gitu ya. Dan saya yakin masalahnya kompleks, lebih kompleks dari yang saya sampaikan ini. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik ya dari apa yang bisa kita diskusikan lebih lanjut. Mungkin ini sementara ya, Mas.